TNI kan tidak boleh ikut pemilu, sehingga tidak bisa dijadikan basis massa atau pendukungnya oleh Anies. Dan kedua, Kodam Jaya kontra terhadap kelompok radikal. Jadi, kalau Anies menjadi presiden, mungkin anggaran untuk ormas seperti MUI dan lain-lain lebih besar daripada anggaran untuk pertahanan dan keamanan. Jika ingin melihat di mana seorang kepala daerah berpihak, sebenarnya cukup gampang sih. Lihat saja porsi anggaran yang ia bagikan. Gede yang mana? Misal, suatu daerah anggaran kesehatannya paling besar, berarti kepedulian kepala daerah di daerah tersebut terhadap kesehatan masyarakatnya sangatlah tinggi. Ia ingin mewujudkan keadaan masyarakatnya sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan mereka untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lantas, bagaimana keberpihakan seorang Anies saat jadi gubernur DKI dulu jika dilihat dari anggaran yang dia bagi-bagikan? Tidak kepada rakyat miskin, tidak kepada penanggulangan banjir, tidak kepada pertahanan dan keamanan, tapi kepada ormas. Bayangkan saja, dana hibah tahun anggaran 2020 yang ia kucurkan untuk ormas yang ada di DKI mencapai 352 miliar rupiah. Lantas, apa tujuan Wan Anies bagi-bagi duit yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat untuk ormas tersebut? Katanya sih, untuk menghadirkan persatuan dan kerukunan umat beragama di DKI Jakarta. Itu katanya. Tapi faktanya tidak demikian. Lantas, bagaimana fakta yang sebenarnya? Pertama, sebagai balas jasa. Kita tahu bahwa terpilihnya Anies sebagai gubernur DKI 2017 tidak lepas dari jasa para ormas seperti ex-FPI, ex-HTI, Bang Japar, MUI, hingga Bamus Betawi. Nah, karena ormas sudah memenangkannya, ketika ia terpilih jadi gubernur, saatnya Anies balas jasa dengan bagi-bagi anggaran. Kedua, takut sama ormas. Belajar dari pengalaman gubernur sebelumnya, Ahok yang memangkas dana untuk ormas lantaran rawan diselewengkan dan hanya dinikmati oleh elit mereka saja, Ahok didemo habis-habisan oleh ormas. Ia juga dijadikan musuh oleh ormas yang ada di DKI. Anies tidak punya nyali seperti itu. Atau dengan kata lain, ia takut kalau sampai didemo serta diancam oleh ormas. Untuk itu, supaya ormas yang ada di DKI tidak merecoki dirinya, mereka mesti dibuat sekenyang-kenyangnya pakai dana APBD DKI. Dan ketiga, untuk mendapatkan dukungan politik. Sudah menjadi rahasia umum kalau cita-cita Anies itu sebenarnya bukan jadi gubernur DKI, tapi jadi presiden. Terbukti, pada tahun 2013 silam, ia ikut konvensi Capres Partai Demokrat. Nah, supaya cita-citanya tersebut terwujud, tentu harus mendapatkan dukungan. Celakanya, buat orang yang tidak punya prestasi seperti Anies, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau dia mau didukung oleh ormas, mesti ada timbal balik, bisa dalam bentuk dana hibah. Manfaat mengucurkan dana hibah yang gede untuk ormas itu pun langsung dirasakan oleh Anies. Seperti ia dibela mati-matian oleh FPI kala itu. Bahkan, pada bulan Juni 2022 lalu muncul FPI Reborn yang mendukung rencana pencapresan Anies. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut munculnya FPI Reborn dan mendukung capres tertentu adalah hak warga yang dilindungi undang-undang. Wagub menghormati aksi itu dan yang terpenting tetap saling menghormati. Ini kalau ada satu komunitas, satu kelompok. Anies juga dibela oleh Bamus Betawi. Sampai-sampai Wakil Ketua Ormas itu Rahmat HS pernah mengatakan, banjir terjadi di DKI Jakarta hanya datang pas hari libur saja.
Yang mana itu berkat doa Gubernur Soleh Anies. Kalau bukan karena doa Anies, banjir akan terjadi pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Rahmat juga meminta anggota DPRD DKI tidak usah sentimen terhadap kinerja Anies lantaran Anies merupakan calon pemimpin bangsa. Begitulah, kalau orang sudah kenyang dengan anggaran, pikirannya jadi nggak sehat lagi. Masa banjir datang pakai milih hari? Lagian juga, tanggung banget doanya, hanya minta banjir di DKI didatangkan pada hari libur. Sekalian saja berdoa Jakarta bebas banjir selamanya. Selanjutnya, Anies juga dibela oleh Bang Japar. Kelompok ini juga mengklaim mewakili masyarakat Betawi. Meskipun ketuanya Fahira Idris bukan orang Betawi. Nah, lucunya Fahira Idris ini kan juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Miras yang getol banget menyuarakan penolakan terhadap miras. Tapi ketika Anies tidak kunjung menjual saham BIR, ia tidak berani mengkritik gubernur idolanya itu. Terakhir, Anies juga dibela oleh MUI DKI. Setelah mendapat dana hibah dari Pemprov DKI, ormas keagamaan itu secara terang-terangan bikin cyber army untuk membela Anies di medsos. Agak lucu memang, karena seperti yang dilansir oleh wikipedia.org, tugas MUI itu adalah membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI DKI malah menjadi buzzer one Anies. Mirisnya, di tengah-tengah anggaran untuk ormas yang mencapai ratusan miliar rupiah itu, ternyata dana hibah untuk Kodam Jaya di era Anies sedikit banget, yakni hanya 16 miliar rupiah. Dan hal ini diungkapkan oleh mantan Pangdam Jaya yang kini jadi Kasat, Dudung Abdurrahman. Memang, waktu saya Pangdam Jaya, saya pernah sampaikan gubernur waktu itu. Renovasi gedung Sudirman itu sudah lama sekali. Yang saya heran, waktu itu Kodam Jaya Jayakarta itu dapat hibahnya itu 16 miliar rupiah, ujarnya. Padahal Kodam Jaya selalu berada di depan ketika terjadi sesuatu di DKI, seperti banjir. Kodam Jaya tugasnya juga menjaga keamanan serta stabilitas DKI Jakarta yang merupakan gerbangnya Republik Indonesia, termasuk mengamankan Jakarta dari ancaman kelompok radikal. Artinya, tidak hanya sekedar operasi militer belaka, malah dapat dana hibah termasuk yang paling kecil. Lantas, apa yang menjadi alasan anggaran untuk Kodam Jaya itu sedikit? Lagi-lagi karena persoalan politik. Pertama, TNI kan tidak boleh ikut pemilu, sehingga tidak bisa dijadikan basis massa atau pendukungnya oleh Anies. Dan kedua, Kodam Jaya kontra terhadap kelompok radikal. Jadi, kalau Anies menjadi presiden, mungkin anggaran untuk ormas seperti MUI dan lain-lain lebih besar daripada anggaran untuk pertahanan dan keamanan. Dan ini sangat berbahaya untuk Indonesia.